Shalom, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Pujian yang luar biasa, You Made Me Yours. Saya percaya saudara-saudara sudah mendengar, bahkan mungkin saudara sudah mendownload. Kalau saudara belum mendengar dan belum mendapatkan pujian ini, saudara bisa masuk ke dalam platform-platform musik digital seperti Spotify, iTunes, kemudian ada Deezer, ada Joox, ada Revival. Saudara bisa temukan pujian ini di sana. Dan saya percaya pujian ini akan memberkati saudara, termasuk memberkati saya. Amin. Dan tidak lupa saya juga mengingatkan kepada setiap orang tua yang anak-anaknya tergabung dalam Charis Kids, pelayanan Kids Ministry di gereja ini. Ada program-program yang baru sepanjang bulan ini. Saudara bisa mengikuti dan mengajak anak-anak saudara untuk selalu ikut ibadah online dan program-program Charis Kids di channel YouTube Charis Kids. Kemudian juga saudara para orang tua saya menghimbau untuk tergabung dalam grup para orang tua atau wali supaya saudara bisa mengetahui info-info, berita-berita terkini seputar program-program Charis Kids. Dan saya percaya di Charis Kids adalah tempat untuk memperkenalkan kasih karunia dan kebaikan Tuhan kepada anak-anak saudara sejak dini. Tidak pernah terlalu dini untuk memperkenalkan kasih karunia dan kebaikan Tuhan kepada anak-anak saudara. Dan saya percaya anak-anak saudara akan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan di Charis Kids. Dan anak-anak saudara akan memiliki keyakinan yang kokoh sejak dini bahwa mereka adalah anak-anak yang spesial dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Alkitab mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Seberapa banyak di antara saudara yang mau hidupnya berlimpah kasih karunia dan damai sejahtera? Bagaimana caranya? Kenal Allah lebih lagi. Kenal Yesus lebih lagi. Amin. Pertanyaan saya, menurut pendapat saudara, apa gambaran tentang Tuhan Yesus yang paling indah, yang paling berharga, yang paling menarik menurut saudara di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Apa gambaran tentang Tuhan Yesus yang paling indah, yang paling berharga? Tentunya Tuhan adalah gembalaku. Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik. Amin. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat hubungan yang sangat indah antara Tuhan Yesus sebagai gembala dengan domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Waktu Tuhan Yesus melihat gerejanya, waktu Tuhan Yesus melihat saudara, melihat saya, dia melihat gerejanya, dia melihat saudara, dia melihat saya sebagai domba-dombanya. Kalau saudara baca Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 23 judulnya Tuhan Gembalaku yang baik. Kalau saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik terhadap domba-dombanya. Amin, nanti kita akan lihat. Tapi kalau saudara lihat Mazmur 22, Mazmur sebelum Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 22, judul perikop Mazmur 22, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan semua orang yang melihat aku, mengolok-ngolok aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku, mereka membuang undi atas jubahku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi jelas sekali, Mazmur pasal 22 berbicara tentang Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Mazmur pasal 22. Kalau saudara baca Mazmur pasal 24, Mazmur pasal 24 setelah Mazmur pasal 23, judul perikop dari Mazmur pasal 24, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Kalau saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan kalimat yang mengatakan, hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Jadi Mazmur pasal 24 berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mazmur pasal 22 berbicara tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mazmur pasal 24 berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertanyaan saya, di mana posisi saudara dan saya hari ini sebagai orang percaya? Apakah saudara dan saya hidup di zaman Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Atau saudara dan saya hidup di zaman Yesus datang yang kedua kali? Di mana posisi saudara dan saya sekarang hari ini sebagai orang percaya? Di antara keduanya. Saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang hidup sesudah Yesus mati di atas kayu salib,
Saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang hidup sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya saudara dan saya hari ini hidup dalam penggenapan Mazmur pasal 23. Saudara dan saya hari ini hidup di dalam zaman di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik buat saudara, buat saya. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Kalau saudara baca terus ayatnya Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau saudara mengizinkan Yesus menjadi gembala, saudara gembala saya mau kasih tahu, hidupmu tidak akan pernah kekurangan. Kalau saudara mengizinkan Yesus menjadi gembala, saudara gembala saya mau kasih tahu, saudara akan menjadi orang yang berkelimpahan di saat dunia kekurangan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah jadi ingat baik-baik, jadi saudara dan saya hari ini hidup di mana? Hidup di zaman setelah Yesus mati di atas kayu salib dan hidup sebelum Yesus datang untuk yang kedua kali. Saudara hidup dalam penggenapan Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau saudara perhatikan baik-baik, di dunia ini ada begitu banyak orang yang kaya. Mereka memiliki uang, ratusan juta, miliar, bahkan dalam dolar. Tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena ada begitu banyak kekurangan dalam area hidup mereka. Mereka kekurangan damai sejahtera, mereka kekurangan kebahagiaan, mereka kekurangan rest, mereka mencari kebahagiaan, mereka mencari damai sejahtera, mereka mencari rest. Buat saya, orang yang kaya, yang sesungguhnya, mereka bukan hanya orang yang punya banyak uang, tapi sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Kenapa? Karena Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mereka tidak pernah kekurangan kebahagiaan, mereka tidak pernah kekurangan damai sejahtera, mereka tidak pernah kekurangan rest. Amin. Mereka tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Kalau saudara dan saya mau menjadikan Yesus sebagai gembala saudara, gembala saya. Tapi saya lihat ada begitu banyak orang yang bekerja keras. 30 tahun, 40 tahun, dari pagi sampai malam, nggak pernah berhenti bekerja. Mereka sukses, mereka menjadi orang yang kaya. Tetapi setelah 30-40 tahun kemudian apa yang terjadi? Mereka sakit-sakitan. Dan mereka mempergunakan apa yang mereka peroleh selama ini, selama 30-40 tahun untuk mengembalikan kesehatan mereka. Buat saya sama aja, impas. Ini bukan hidup yang Tuhan mau dimiliki oleh anak-anaknya. Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya kamu punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Waktu Tuhan Yesus berkata tentang ini, konteksnya adalah dia adalah gembala yang baik. Amin. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba tidak mendengarkan mereka. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba tidak mendengarkan mereka. Siapa yang dimaksud dengan semua orang yang datang sebelum Yesus yang dikatakan adalah pencuri dan perampok? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Betul? Itu sebabnya saudara harus hati-hati. Ada orang yang mengajar, tapi tanpa saudara sadari, mereka merampok. Merampok apa? Merampok damai sukacita saudara. Merampok rest saudara. Yesus berkata, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Siapakah mereka? Orang Farisi dan ahli Taurat. Dengan kata lain, iblis mempergunakan pengajaran mereka untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya ayat selanjutnya mengatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Konteksnya adalah akulah gembala yang baik. Jadi dengan kata lain, kalau saudara mau mempunyai hidup yang berkelimpahan dalam segala sesuatu, saudara harus menjadikan Yesus sebagai gembala saudara. Itu sebabnya hari ini saya khusus mengajak saudara untuk melihat gambaran tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Mazmur pasal 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau saudara mau menjadikan Yesus sebagai gembala saudara, saya mau kasih tahu, hidupmu tidak akan pernah kekurangan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Perhatikan baik-baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Membaringkan di sini berbicara tentang apa? Rest. Betul? Membaringkan di sini berbicara tentang rest. Rumput hijau berbicara tentang makanan. Sekali lagi saya ulangi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Membaringkan di sini berbicara tentang rest. Rumput hijau berbicara tentang apa? Makanan. Ketika Tuhan Yesus membaringkan saudara di padang yang berumput hijau, apa yang domba-dombanya miliki? Apa yang saudara miliki? Makanan dan rest. Amin. Pertanyaan saya, apa kebutuhan yang terbesar dari domba-dombanya Tuhan di seluruh dunia ini? Apa kebutuhan terbesar dari tubuh Kristus di seluruh dunia? Yang pertama, tubuh Kristus lapar. Tubuh Kristus butuh makanan. Betul? Tubuh Kristus lapar. Tubuh Kristus butuh makanan. Itu sebabnya kalau saudara satu saat nanti ada kesempatan jadi pendeta, pengkhotbah, berdiri di mimbar ini, tugas saudara memberi makan domba. Amin. Tugasmu adalah memberi makan domba. Jadi apa kebutuhan tubuh Kristus yang terbesar? Yang pertama, tubuh Kristus butuh makanan. Tubuh Kristus lapar. Dan yang kedua, apa kebutuhan yang terbesar dari tubuh Kristus? Tubuh Kristus butuh rest. Amin. Di dalam Mazmur pasal 23, saudara akan menemukan kedua-duanya. Makanan dan rest. Ketika saudara memiliki keduanya, makanan dan rest, saya mau kasih tahu, saudara tidak akan pernah kekurangan. Yang percaya boleh bilang amin. Sekali lagi saya ulangi, ketika saudara memiliki kedua-duanya, makanan dan rest, saya percaya saudara tidak akan pernah kekurangan. Hari ini saya ajak saudara untuk melihat Kidung Agung. Amin. Nah, Kidung Agung ini sangat menarik sekali. Kidung Agung berbicara tentang kasih Tuhan, tentang pujian. Ada tiga cara saudara melihat Kidung Agung. Antara Allah dengan bangsa Israel, antara Kristus dengan gerejanya, atau antara Kristus dengan mempelainya, saudara dan saya. Tapi intinya adalah Kidung Agung berisi tentang kasih Tuhan kepada saudara, kepada saya. Semakin saudara menyadari betapa Tuhan mengasihimu, maka saya percaya saudara akan semakin mengasihi Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, saudara bisa mengasihi sesama saudara. Nah, pertanyaan saya, kenapa sekarang dalam tubuh Kristus kekurangan kasih? Karena dalam tubuh Kristus mereka kekurangan pengertian akan kasih Tuhan. Alkitab berkata, kamu mengasihi karena aku terlebih dahulu mengasihi kamu. Dengan kata lain, tubuh Kristus bisa mengasihi sesamanya kalau tubuh Kristus menyadari betapa Tuhan mengasihi mereka. Dan ini konteksnya adalah tentang gembala yang baik. Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik. Ceritakanlah kepadaku, jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di manakah Kakanda menggembalakan domba dan di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Jadi kalau saudara baca Kidung Agung, ayatnya ini sangat romantis sekali. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan Yesus selalu menempatkan dirinya sebagai mempelai laki-laki di hadapan saudara, di hadapan saya. Mempelai perempuan. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan Yesus selalu menempatkan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Dia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai suami. Mungkin saudara bertanya, apa bedanya Pak? Beda, mempelai dengan suami beda. Waktu saudara menjadi mempelai laki-laki, masih ingat menjadi mempelai laki-laki? Waktu saudara menjadi mempelai laki-laki, ketika saudara berjalan dengan istri saudara, yang waktu itu adalah mempelai perempuan, ketika saudara berjalan bersama-sama dengan dia. Kemudian karena mungkin karena gaunnya terlalu ribet, haknya terlalu tinggi, kemudian mempelai perempuan tersandung.
Waktu mempelai perempuan tersandung, mempelai laki-laki berkata, aduh kamu gak apa-apa kan? Kamu gak sakit kan? Lain kali hati-hati ya. Mempelai laki-laki. Tapi 1 tahun kemudian, setelah saudara jadi suami, waktu istrimu tersandung, apa yang suami katakan? Lain kali kalau jalan hati-hati ya. Beda. Mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Waktu acara perkawinan. Berarti karena acaranya padat dari pagi sampai malam dan kalian berdua gak sempat makan. Kemudian saudara bertanya sama mempelai perempuan, kamu udah makan belum? Kamu belum makan loh. Nanti kamu masuk angin, saya suapin ya. Tapi 1 tahun kemudian setelah jadi suami, saudara tanya sama istri saudara, udah makan belum? Ditanya, nggak dijawab, chatting terus. Udah makan belum? Tapi tidaklah demikian. Tuhan Yesus, dia selalu menempatkan dirinya sebagai mempelai laki-laki di hadapan saudara, di hadapan saya. Yang adalah mempelai perempuan. Amin. Di sini mempelai perempuan, siapa mempelai perempuan? Saudara dan saya. Bertanya kepada mempelai laki-laki. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan. Katakan bersama saya, menggembalakan. Domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Perhatikan baik-baik, menggembalakan, berbaring. Menggembalakan, berbicara tentang makanan, memberi makan. Betul? Berbaring, berbicara tentang apa? Rest. Pertanyaan saya, apa yang dibutuhkan domba-dombanya Tuhan? Makanan dan rest. Amin. Ini yang dibutuhkan domba-dombanya Tuhan. Makanan dan rest. Mempelai perempuan bertanya kepada mempelai laki-laki, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku jadi serupa pengembala dekat kawan-kawan domba dan teman-temanmu? Apa responnya gembala saudara, gembala saya? Apa responnya Tuhan Yesus dalam Kidung Agung? Ini pertama kali Yesus mempelai laki-laki merespon. Perhatikan baik-baik, ayat yang ke-8. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutlah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita. Siapa yang berbicara di sini? Mempelai laki-laki, Tuhan Yesus. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita. Tuhan Yesus menyebut saudara, hai jelita di antara wanita. Bukankah romantis? Saya mau kasih tahu sama saudara, sekalipun orang dunia tidak memandang saudara, sekalipun orang dunia hanya memandang sebelah mata, mungkin buat orang dunia saudara nggak ada artinya. Tapi saya punya kabar baik, di mata Tuhan, saudara adalah jelita di antara wanita. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara baca dari ayat yang ke-7 tadi, jadi mempelai perempuan datang kepada mempelai laki-laki, ceritakanlah jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membaringkan domba-domba. Dengan kata lain, mempelai perempuan bertanya, di mana Kakanda memberi makan domba dan membuat domba-domba menjadi rest. Kemudian Tuhan berkata kepada mempelai perempuan, jika engkau tidak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Di mana domba dikasih makan dan mengalami rest. Dan Tuhan berkata begini, ikutilah jejak domba dan gembalakanlah anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Pertanyaan saya, di mana domba-dombanya Tuhan datang berkumpul dikasih makan? Di mana domba-dombanya Tuhan datang berkumpul dikasih makan dan mengalami kelegaan, rest? Di mana? Di dalam gereja. Amin. Gereja adalah tempat di mana domba-dombanya Tuhan datang berkumpul dan diberi makan dan mengalami kelegaan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Pertanyaan saya, domba-dombanya dikasih makan dengan apa? Yang pertama, firman-Nya. Betul? Saudara datang ke gereja, saudara diberi makan firman. Yang kedua, diberi makan apa lagi?
roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Tubuh dan darahnya. Amin. Yesus adalah roti hidup. Perhatikan baik-baik. Apa terjemahan kata roti dalam bahasa Ibrani? Apa terjemahan kata roti dalam bahasa Ibrani? Terjemahan kata roti dalam bahasa Ibrani adalah lehem. Saudara masih ingat kota Bethlehem? Bethlehem berasal dari kata bet dan lehem. Bet itu artinya rumah, lehem adalah roti, rumah roti. Yesus lahir di Bethlehem. Dari rumah roti lahir roti hidup. Siapakah dia? Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi dengan apa domba-domba yang dikasih makan dan mengalami kelegaan? Yang pertama dengan firman-Nya, yang kedua dengan roti hidup. Dengan tubuh dan darahnya. Lehem, roti, Ibraninya adalah lehem. Nah, pertanyaan saya, perhatikan baik-baik. Apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan untuk berperang melawan intimidasinya iblis? Apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan untuk melawan intimidasinya iblis? Alkitab berkata begini, Tuhan akan berperang buat kamu, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kata berperang di sini, perhatikan baik-baik. Kata berperang di sini, kata berperang di sini, dalam bahasa Ibraninya terjemahannya adalah laham. Laham. Terjemahannya adalah laham. Dan kalau saudara lihat kata laham di sini, kata laham adalah derivatif turunan dari kata lehem. Dengan kata lain, lehem merupakan akar kata dari laham. Roti merupakan akar kata dari berperang. Wow. Bagaimana mungkin akar kata roti dalam bahasa Ibrani, akar katanya adalah berperang. Akar kata dari berperang. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan ketika saudara berperang melawan intimidasinya iblis? Apa yang terbaik? Makan roti. Makan roti hidup. Yang terbaik yang bisa saudara lakukan adalah saudara duduk di kaki Tuhan. Amin. Ketika saudara duduk di kaki Tuhan, makan firman-Nya, kemudian makan tubuh dan darahnya, makan roti hidup, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus akan berperang buat saudara. Ini yang terbaik yang bisa saudara dan saya lakukan ketika saudara menjadikan Yesus sebagai gembala saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata begini, ayat yang ke-5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow. Ini yang terjadi ketika saudara mau menjadikan Yesus sebagai gembala saudara yang baik. Apa yang dia lakukan? Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi ketika saudara harus berperang, kalau saudara punya musuh dalam hidup ini, mungkin ada orang yang jahat, mungkin ada orang yang merancangkan yang jahat, mungkin ada si jahat yang mengintimidasi saudara. Apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan ketika saudara mau berperang? Tuhan berkata, kamu duduk, kamu makan. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Artinya apa? Ketika saatnya saya harus berperang, yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah duduk, makan. Amin. Ketika saya duduk, makan, apa yang terjadi? Gembala saudara yang akan berperang buat saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dengan kata lain, waktu Tuhan Yesus menjadi gembala saudara, ketika kamu harus berperang, ketika ada orang yang merancangkan sesuatu yang jahat, ketika iblis menaruh intimidasi dalam pikiranmu, yang terbaik yang bisa saudara lakukan adalah duduk di kaki Yesus, makan firman-Nya, makan roti hidup, tubuh dan darahnya. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus akan berperang buat saudara, buat saya. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan berperang? Alkitab mengatakan kebajikan, kemurahan belaka yang akan mengikuti saudara, mengikuti saya sepanjang umur hidup saudara, sepanjang umur hidup saya.
Ini yang dibutuhkan gereja Tuhan. Ini yang dibutuhkan domba-dombanya Tuhan. Ini yang dibutuhkan tubuh Kristus di seluruh dunia. Apa itu? Makanan dan rest. Dan makanan dan rest ini semuanya, keduanya ini hanya saudara bisa temukan dalam Kristus sebagai gembala yang baik. Saya mau kasih tahu sama saudara, dunia sekarang ini sedang berteriak kelaparan. Dunia sedang berteriak ketakutan, kekhawatiran, gak ada kepastian. Maukah saudara memberitahukan kepada mereka tentang Yesus? Amin. Mungkin saudara berkata, Pak saya gak bisa ngomong Pak. Kasih tahu jejak-jejak domba. Tuhan berkata, ikuti jejak-jejak domba. Saudara adalah domba-dombanya Tuhan. Biar mereka mengikuti jejak saudara. Kemana? Datang ke gereja. Kalau sekarang, biar mereka mengikuti jejak saudara. Kirim link ibadah online. Amin. Biar mereka klik. Mereka ikutin jejak saudara. Biar mereka melihat Yesus sebagai gembala yang baik. Ketika mereka menerima Yesus, melihat Yesus sebagai gembala yang baik. Apa yang mereka temukan? Mereka menemukan makanan. Mereka menemukan rest. Apa yang terjadi? Mereka tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Sekalipun mereka harus berperang, gembala mereka yang berperang. Kamu hanya duduk, makan firman-Nya, makan tubuh dan darahnya, kemurahan, kebajikan belaka yang mengikuti kamu sepanjang umur hidup kamu. Jadi dalam situasi yang gelap seperti sekarang ini, kalau saudara baca ayat sebelumnya, sekalipun dalam lembah kekelaman, sekarang dunia sedang ada dalam kegelapan, sekarang dunia dalam kekelaman, tetapi ingat baik-baik hari ini, kamu punya gembala yang baik. Apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan ketika kamu dalam situasi yang sulit, lembah yang kelam? Duduk makan. Kenapa dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku? Tuhan menyediakan hidangan bagi saudara supaya kamu duduk, kamu makan. Ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Duduk makan firman-Nya, makan roti hidup, makan tubuh dan darahnya. Maka gembala yang baik akan berperang buat saudara. Tuhan akan berperang, kamu akan diam saja. Amin. Saudara dan saya hari ini hidup di zaman di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Penggenapan Mazmur pasal 23. Jadi kalau saudara bertanya sama saya, Pak, apa yang harus saya lakukan, Pak? Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, apa yang saya lakukan, Pak? Dalam situasi di mana virus kuman begitu gampang menular, apa yang saya harus lakukan? Jawabannya saudara bisa menemukan dalam Mazmur pasal 23. Kenapa? Karena saudara hidup dalam season ini. Di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Sekalipun dunia boleh kelam, tapi ingat satu hal ini. Kamu punya gembala yang baik. Ketika kamu dalam lembah kelam, Tuhan berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Duduk, makan firman-Nya, makan tubuh dan darahnya, makan roti hidup. Maka Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia yang akan berperang untuk kamu. Sehingga situasi apapun sekalipun dalam lembah kekelaman, firman-Nya menjanjikan kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kamu sepanjang umur hidup kamu. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Karena saudara dan saya punya gembala yang baik. Saya punya satu kesaksian. Ada satu kesaksian lagi yang masuk. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kesaksiannya dari Ibu Siska yang ada di Banten. Amin. Shalom, saya mau berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan untuk kami sekeluarga. Oleh kasih karunia Tuhan, kami telah menerima hidup yang lebih baik dan penuh damai sejahtera. Ini yang dibutuhkan tubuh Kristus. Tubuh Kristus butuh makanan, tubuh Kristus butuh damai sejahtera. Saya ibu dari dua orang anak. Tahun 2019 merupakan tahun yang cukup berat bagi kami sekeluarga. Juga masa-masa yang berat bagi pernikahan kami. Ekonomi keluarga yang berat, diperparah dengan suami yang dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempat dia bekerja. Dan 5 bulan berikutnya perusahaan tempat saya bekerja juga sudah tidak mampu lagi menjalankan perusahaannya.
Dan pada saat itu saya sedang hamil 6 bulan, sehingga saya memutuskan untuk resign. Di saat tidak ada pekerjaan dan banyak waktu luang di rumah, saya isi dengan mendengar Injil kasih karunia Tuhan melalui YouTube. Di saat dalam lembah kelam, apa yang dia lakukan? Duduk, makan. Makan firman-Nya. Makan tubuh dan darahnya. Amin. Saya mendengar khotbah-khotbah melalui channel YouTube Bethesda Church yang selalu memberitakan Injil kasih karunia Tuhan dan salib Tuhan Yesus. Sambil mendengarkan khotbah, saya juga selalu mencatat di buku dan saya baca kembali, dan pelan-pelan saya mulai memahami ternyata kasih Tuhan itu tidak sedangkal yang saya kira. Gembala yang baik. Amin. Saya memiliki konsep pengenalan yang salah akan Tuhan Yesus. Dosa tidak bisa dikalahkan dengan berbicara tentang dosa, tetapi dosa dikalahkan oleh kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Amin. Itu yang sering disampaikan Pastor Ivan dan selalu kami renungkan dan saya bagikan kepada suami saya. Dan tidak jarang kami menyaksikan khotbah Injil kasih karunia Tuhan bersama-sama. Tiba saat melahirkan, dokter menyarankan untuk bayi kami harus segera dikeluarkan karena tensi darah saya terus meninggi. Saya terus memperkatakan kasih karunia Tuhan setiap hari. Dan puji Tuhan, anak kami lahir selamat dan sehat. Dan saya percaya anak kami adalah anak kasih karunia Tuhan. Seiring waktu kami bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, kami sekeluarga selalu sehat, sukacita, berkelimpahan, karena kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saudara bisa lihat, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, sekeluarga sehat, sukacita, berkelimpahan. Amin. Betapa baiknya Tuhan atas hidup kami memiliki hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Itu yang terjadi ketika saudara menjadikan Yesus sebagai gembala saudara. Keuangan kami dipulihkan, kami diberkati dengan penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya. Rumah tangga kami, pernikahan kami juga dipulihkan, menjadi semakin indah. Dan kami suami istri saling mengampuni, walaupun kami punya masa lalu yang kurang baik. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang telah mengampuni saya memiliki kekuatan untuk mengampuni. Amin. Memiliki kekuatan untuk mengampuni. Seperti yang saya katakan, kenapa tubuh Kristus kurang kasih? Karena karena kekurangan pengertian akan kasih Tuhan. Tapi dia mengerti betapa Tuhan mengasihi dia sehingga dia punya kekuatan untuk mengasihi orang lain. Amin. Karena saya juga percaya setiap orang layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Roh Kudus bekerja untuk memulihkan keluarga kami. Saya sungguh diberkati dengan Injil kasih karunia Tuhan dan berdoa kiranya semua gereja Tuhan memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Jangan berkhotbah tentang khotbah yang menakutkan, membuat orang bertobat untuk sementara, tetapi tidak ada kuasa di dalamnya. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat baik-baik, saudara dan saya punya gembala yang baik. Amin. Kalau kamu mau menjadikan Yesus sebagai gembalamu yang baik, hidupmu tidak akan pernah kekurangan. Selalu ada makanan, selalu ada damai sejahtera. Miliki kedua hal ini, makanan, damai sejahtera. Kamu tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Sekalipun ketika kamu harus berperang, Tuhan berkata, kamu duduk, kamu makan, aku yang berperang untuk kamu. Sehingga kemurahan, kebajikan belaka yang mengikuti saudara dan saya sepanjang umur hidup kita. Yang percaya boleh bilang amin. Jadikan Yesus sebagai gembala saudara yang baik. Amin. Kalau saudara yang mendengar program ini, acara ibadah online ini, yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi terima dia, lihat dia sebagai gembalamu yang baik hari ini. Yang memelihara hidupmu, yang selalu ada dalam setiap musim hidupmu. Bukan hanya di padang yang berumput hijau, bukan hanya di air yang tenang, tapi dalam lembah kekelaman sekalipun, dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Dia ada di sana menghibur kamu, dia ada di sana menyediakan hidangan bagimu, mengurapi kepalamu. Sehingga dalam segala situasi, apapun keadaannya, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kamu sepanjang umur hidupmu. Saudara boleh ikutin doa saya, Bapa dalam surga, aku bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi saya. Engkau memberikan anakmu yang tunggal datang ke dalam dunia ini, menggantikan posisi saya di atas kayu salib, menanggung semua dosa saya, menanggung semua kutuk penghukuman, menuai semua yang buruk yang seharusnya menjadi bagian saya, supaya hari ini saya menerima semua yang baik. Dan aku percaya tuh, Engkau telah membangkitkan anakmu pada hari yang ketiga sebagai pembenaran saya. Sehingga hari ini dengan mulut aku mengaku
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan aku percaya dengan hatiku bahwa Engkau telah membangkitkan Dia dari antara orang mati menjadi kebenaranku. Dan hari ini aku bersyukur Tuhan, aku menjadi anak-anak-Mu dan Kau adalah Bapakku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Engkau bukan hanya Bapa yang baik, Engkau gembala yang baik. Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan domba-domba-Mu Tuhan. Bukan hanya dalam keadaan yang baik, tapi dalam lembah kelam sekalipun. Seperti keadaan dunia sekarang ini Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang menjerit, lapar, haus, ketakutan. Tapi kami percaya, makanan dan ketenangan, damai sejahtera hanya bisa ditemukan di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka melangkah, biarlah mereka mau memberitakan kepada dunia betapa Engkau adalah gembala yang baik. Di mana apa yang dibutuhkan dunia ini, makanan res, hanya bisa ditemukan di dalam Engkau. Dan biarlah mereka mengikuti jejak-jejak domba Tuhan. Menemukan Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Engkau akan memelihara mereka, sehingga mereka tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Dan anak-anak-Mu dimanapun mereka melangkah, kami percaya Tuhan, Engkau memelihara mereka dengan sempurna. Ada makanan, ada res. Dan ketika mereka harus berperang, Engkau yang berperang gantikan mereka. Mereka cukup makan firman-Mu, makan tubuh dan darah-Mu, roti hidup. Dan mereka akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam seluruh area kehidupan mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin.